Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di EduScience Indonesia, channel pembelajaran sains masa kini. Pada video kali ini akan dijelaskan menganalisis korelasi berganda dengan menggunakan SPSS. Pada video sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai korelasi dengan menggunakan SPSS atau korelasi tunggal dengan menggunakan SPSS. Sebelumnya jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan share, dan jangan lupa komen untuk keberlangsungan dari channel ini. Korelasi berganda itu merupakan suatu korelasi yang bermaksud untuk melihat hubungan antara 3 atau lebih variabel, yaitu berupa 2 atau lebih variabel independen dan 1 variabel dependen. Jadi dengan artian bahwa korelasi berganda merupakan suatu analisis statistik berupa analisis melihat hubungan dengan 1 variabel terikat dan 2 variabel bebas. Dalam hal ini korelasi ganda berkaitan dengan interkorelasi variabel dependen sebagaimana korelasi mereka dengan variabel dependennya. Dalam hal ini korelasi berganda nanti dia akan melalui keeratan dan kekuatan hubungan antara variabel tersebut dapat diketahui. Keeratan hubungan dapat dinyatakan dengan istilah yaitu berupa koefisien korelasi. Apa itu koefisien korelasi? Yaitu berupa indeks ataupun angka yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara 3 variabel atau lebih. Dari sini dapat dirumuskan mengenai korelasi berganda, yaitu berupa korelasi berganda X dengan X1 dan X2 sama dengan akar dari koefisien regresi baku baik 1 maupun 2 ditambah dengan koefisien korelasi variabel Z terhadap X-nya tadi. Adapun untuk penentuan adanya korelasi berganda yaitu ditentukan dengan cara mengkuadratkan koefisien korelasi berganda dikalikan dengan 100%. Koefisien penentu berganda ini nanti digunakan untuk mengukur besarnya sumbangan beberapa variabel yaitu berupa X1, X2, dan Xn. Xn nanti dia jumlah X-nya berapa terhadap naik turunnya variasi dalam variabel Z. Dalam hal ini dapat dirumuskan koefisien penentu berganda yaitu R kuadrat dikalikan Z12 dikali dengan 100%. Adapun tujuan dari uji korelasi ganda nanti untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan simultan antara 2 variabel bebas terhadap variabel terikat jadi di sini nanti variabel X-nya atau variabel bebasnya nanti lebih dari 2 jadi bisa 2, 3 atau seterusnya terhadap variabel terikatnya. Jadi terikatnya nanti dia hanya 1. Kemudian untuk kegunaan nanti sama dengan halnya dengan korelasi Pearson yaitu untuk mengukur ketepatan garis regresi dari hasil estimasi terhadap sekelompok data hasil observasi. Kemudian yang kedua nanti untuk mengukur proporsi dari jumlah variasi yang diterangkan oleh model regresi. Kemudian untuk persyaratannya juga masih sama yaitu untuk menggunakan korelasi nanti masing-masing variasi nanti penelitian menggunakan data rasio atau interval. Kemudian data harus berdistribusi normal. Kemudian untuk dasar pengambilan keputusannya jika nilai signifikasi Fc-nya nanti kurang dari 0,05 maka terdapat korelasi. Kemudian jika sebaliknya atau signifikasi Fc-nya nanti lebih dari 0,05 maka tidak berkorelasi. Kemudian untuk derajat hubungannya yaitu jika nilai persen korelasinya 0,00 sampai 0,2 maka tidak ada korelasi.
Kemudian 0,21 sampai 0,4 ini nanti dinyatakan dengan korelasi lemah. Kemudian 0,41 sampai 0,6 dinyatakan korelasi sedang. Sedangkan 0,61 sampai dengan 0,8 nanti dikatakan sebagai korelasi kuat. Sedangkan yang terakhir yaitu 0,81 sampai 1 nanti dia dikatakan sebagai korelasi sempurna. Ya. Jadi dalam hal hubungan derajat hubungan nanti atau R kuadran nanti yang paling bagus adalah dia mendekati angka 1 atau 0,999 itu dikatakan sebagai korelasi terbaik. Oke, untuk melihat ya bagaimana tata cara penggunaan dari penggunaan dari uji korelasi berganda dengan menggunakan SPSS, kita contohkan berupa contoh soal, yaitu menurut kajian literatur permintaan suatu produk, ya ini contoh soalnya, yaitu ditentukan oleh harga barang dan pendapatan seorang. Hasil pengamatan terhadap 15 sampel atas permintaan suatu barang, dalam hal ini gula, diperoleh data harga minyak goreng dan pendapatan konsumen. Ya, jadi di sini mengukur permintaan suatu barang itu berupa gula, ya itu diperoleh dari data harga minyak. Jadi harga gula disamakan dengan permintaan harga gula, permintaan barang berupa gula ini disamakan dengan permintaan minyak goreng berdasarkan dari pendapatan konsumen. Ya, di datanya seperti ini. Kemudian bagaimana langkah-langkahnya? Ya, langkah ujinya yang pertama nanti adalah membuat hipotesis, kemudian uji korelasi dengan SPSS, kemudian yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. Oke, langkah yang pertama yaitu membuat hipotesis. Berdasarkan contoh soal sebelumnya, kita dapat membuat hipotesis, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Yaitu hipotesis nol nanti tidak ada hubungan antara permintaan suatu produk terhadap harga barang dan pendapatan seseorang. Kemudian hipotesis alternatif nanti yaitu berupa ada hubungan antara permintaan suatu produk terhadap harga barang dan pendapatan seseorang. Oke, selanjutnya langkah yang kedua yaitu berupa uji korelasi dengan menggunakan SPSS. Langkah selanjutnya yaitu berupa uji korelasi dengan menggunakan SPSS. Ya. Sebelumnya di sini kan ada data namanya permintaan minyak dan harga minyak dan pendapatan. Dalam ini permintaan minyak nanti dia sebagai variabel dependen, kemudian harga minyak dan pendapatan nanti sebagai data independen. Itu ada dua, yaitu berupa variabel X1 dan variabel X2. Kemudian bagaimana langkah selanjutnya, yaitu kita masuk ke bagian SPSS, ya, yaitu pada bagian variable Q kita ketikkan di sini sesuai dengan variabelnya, yaitu ketik Z ya, sebagai variabel dependennya, kemudian X1 sebagai variabel independennya. Untuk ini untuk desimalnya bisa dibuat 0 ataupun tetap gitu kan bisa. Kemudian untuk bagian variabel untuk bagian Z nanti adalah dia berupa permintaan minyak. Kemudian untuk X1 nanti adalah berupa harga minyak. Kemudian untuk X2 nya berupa pendapatan. Kemudian kita bisa melihat pada bagian data view nanti akan muncul variabel Z, X1 dan X2. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita tinggal mengcopy data yang sudah dibuat atau data sesuai dengan contoh soal tadi, ya kita tinggal copy ya, kemudian masuk ke dalam SPSS, tinggal nanti di paste. Kemudian bagaimana cara analisisnya, ya, yaitu dengan cara diklik pada bagian analyze, ya, seperti halnya dengan video sebelumnya. Kemudian di sini diklik pada bagian regression. Ya, saya ulangi.
ulangi, yaitu pertama yaitu klik analyze, kemudian klik bagian regression, kemudian diklik pada bagian linear. Kemudian di sini nanti akan muncul bagian ini. Di sini nanti ada bagian yaitu variabel dependent dan variabel independent. Dalam hal ini untuk variabel dependent berupa permintaannya. Kemudian untuk variabel dependent nanti atau variabel x-nya nanti yaitu berupa harga minyak dan beras, dan kita masukkan ke bagian independent. Kemudian soalnya yaitu berupa diklik bagian statistik. Ya, di sini nanti dicentang pada bagian R square change-nya tadi, diklik, ya. Kemudian diklik continue. Nah, setelah itu nanti diklik bagian statistik nanti, kemudian langkahnya yaitu berupa diklik bagian OK. Ya, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ya, di sini dapat dilihat bahwa untuk variabel independennya yaitu atau variabel ini nanti ada dua, yaitu pendapatan dan harga minyak. Kemudian untuk variabel dependennya berupa permintaan minyak. Kemudian bagaimana cara membacanya, ya, bagaimana hasilnya? Dari sini dapat dilihat pada bagian model summary-nya, yaitu kita lihat pada bagian significant exchange. Di sini nanti menunjukkan nilai 0,009. Kemudian untuk R-nya yaitu berupa 0,736. Dari sini dapat diambil kesimpulan, ya, yang bahwa di sini nanti dia apakah memenuhi syarat berkorelasi atau tidak. Setelah melakukan uji menggunakan SPSS, kita dapat menarik kesimpulan, yaitu berupa langkah 3, yaitu menarik kesimpulan. Di sini hasilnya dapat dilihat dari model summary, ya, yaitu kita lihat ya berdasarkan tadi persyaratan tadi, bahwa dilihat dari signifikan exchange-nya nanti di sini yaitu 0,09, bahwa dapat diartikan bahwa signifikansi exchange-nya nanti kurang dari 0,05. Dengan hal ini dapat diartikan bahwa H0 ditolak, H1 diterima. Ya. Kemudian kalau dilihat dari nilai R-nya, ya, R-nya yaitu 0,736, dapat diartikan bahwa di sini dia berupa korelasi kuat dengan hubungan positif. Dari hal ini dapat diartikan bahwa ada hubungan antara permintaan suatu produk terhadap harga barang dan pendapatan seorang dengan melihat R kuadratnya dengan hubungan kuat dengan hubungan positif. Demikian penjelasan mengenai uji statistik dengan menggunakan korelasi berganda dengan menggunakan SPSS. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan share, dan lupa di komen untuk keberlangsungan dari channel ini. Terima kasih. Sampai berjumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam EduScience Indonesia.